Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ngebahas masalah undang-undang fidusia ya. Jadi tindak pidana jaminan fidusia antara ketentuan sanksi penggelapan dan penipuan dalam KUHP serta perbedaannya terhadap ancaman sanksi dalam undang-undang fidusia. Jadi legal opinion-nya begini. Pertanyaannya adalah jika objek jaminan fidusia diopertangankan oleh debitur kepada pihak lain tanpa seizin, terlebih tanpa sepengetahuan penerima jaminan fidusia atau kreditur pemberi fasilitas kredit, maka terhadap debitur tersebut apakah terancam sanksi pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ataukah ketentuan sanksi pidana dalam Undang-Undang Fidusia? Dengan lain perkataan, kapankah terhadap debitur dapat dikenakan pasal penggelapan dalam KUHP dan kapankah debitur dapat dijerat dan kapankah debitur dapat dijerat penggelapan berdasarkan Undang-Undang Fidusia? Ini jawabannya begini nih. Jadi saya bacakan ya. Pada dasarnya delik penipuan maupun penggelapan tersangkut paut dengan objek jaminan fidusia serta kepentingan kreditur pemegang jaminan fidusia, baik tindak pidana penipuan maupun penggelapan. Hakim secara taat asas wajib merujuk pada ketentuan ancaman sanksi pidana pada Undang-Undang Fidusia. Namun ketika objek jaminan belum diikat sempurna, jaminan kebendaan, maka Undang-Undang Fidusia tak dapat diberlakukan bila mana saat kejadian tindak pidana terjadi jaminan fidusia belum didaftarkan secara sah. Makanya daftarkan secara sah fidusianya. Kemungkinan kedua berlakunya KUHP ialah pihak selain kreditur pemegang jaminan kebendaan yang menjadi saksi pelapor atas tindak pidana penggelapan maupun penipuan yang dilakukan pelaku yang dimajukan sebagai terdakwa. Misalnya kendaraan milik seseorang ternyata dipinjam untuk digadaikan sang pelaku. Bila kita membandingkan keempat jenis kemungkinan ancaman sanksi pidana dalam ketentuan berikut, pasal 372 KUHP berbunyi barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Pasal 378 KUHP, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang-barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini yang berikutnya pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Setiap orang yang berbunyi gini ya, setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan denda paling sedikit 10 juta rupiah dan paling banyak 100 juta rupiah. Di pasal 36-nya Undang-Undang Fidusia ya. Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 50 juta rupiah berdasarkan asas hukum lex specialis derogat legi generalis, ketentuan yang lebih khusus spesifik menutup keberlakuan norma hukum yang bersifat umum general. Maka secara teoritis KUHP sudah tidak dapat lagi diberlakukan terhadap perkara jaminan fidusia, mengingat pasal 378 KUHP tentang penipuan ancaman pidana 4 tahun penjara sebenarnya telah diatur secara lebih spesifik oleh pasal 35 Undang-Undang Fidusia dengan ancaman pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara. Pasal 37 KUHP tentang penggelapan ancaman hukumannya 4 tahun telah diatur secara spesifik dalam pasal 36 Undang-Undang Fidusia dengan ancaman pidana paling lama 2 tahun. Namun mari kita simak praktek di pengadilan yang acap kali menyimpang dari kaidah dasar tersebut. Dalam putusan Pengadilan Negeri Purworejo nomor 15
PN/PWR tanggal 18 Maret 2015, di mana yang menjadi pelapor ialah PT Adira Finance selaku pemegang jaminan fidusia. Jaksa penuntut umum mendakwa dengan dakwaan alternatif sehingga majelis hakim dapat memilih untuk langsung memeriksa dan memutus salah satu dari berbagai pasal yang didakwakan. Adapun yang menjadi dakwaan pertama ialah pasal 36 Undang-Undang Fidusia, sementara yang menjadi dakwaan kedua ialah pasal 37 KUHP. Majelis hakim langsung memeriksa dakwaan kedua dengan melompati dakwaan pertama. Dalam pertimbangannya, hukum hakim memperhatikan fakta hukum bahwa terdakwa diminta oleh rekannya yang juga menjadi tersangka untuk mengajukan kredit atas nama terdakwa atau pinjam nama, modus yang kerap terjadi dengan dijanjikan imbalan berupa uang. Terdakwa kemudian menandatangani dokumen kredit kendaraan bermotor yang setelahnya mengalihkan objek kredit yang diikat jaminan fidusia tersebut kepada rekannya tersebut. Pembayaran angsuran kredit menjadi macet sehingga terdakwa didatangi pegawai kreditor, di mana kemudian terdakwa menjelaskan jika dirinya hanya dipinjam nama oleh rekannya dan untuk kembali sepeda motor tersebut melalui kredit. Atas perbuatan terdakwa tersebut, hakim menemukan adanya niat dan sikap batin dalam dirinya dengan maksud agar terdakwa dapat memperoleh imbalan uang dan menikmati uang tersebut untuk keperluan sehari-hari. Hakim menyatakan perbuatan terdakwa yang mau namanya dipinjam untuk pengajuan kredit kendaraan dan gaji dan janji imbalan uang yang karenanya terdakwa mau saja menandatangani dokumen kredit hingga akhirnya kendaraan dikirim padanya dan oleh terdakwa kemudian diserahkan kepada rekan tanpa izin atau pengetahuan kreditur. Jelas hal demikian selain bertentangan dengan undang-undang juga melanggar kaidah hukum yang tidak tertulis seperti kesusilaan dan kepatutan dan sebagainya. Terhadap unsur ketiga dari pasal penggelapan, mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan. Majelis hakim membuat pertimbangan hukum, yaitu menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terbukti bahwa terdakwa dengan menandatangani dokumen pengajuan kredit sepeda motor yang diajukan atas namanya hingga terdakwa menerima sepeda motor itu, terdakwa tidak menerangkan bahwa adira keadaan atau kondisi yang sebenarnya, sehingga perbuatan terdakwa termasuk dalam kategori mengaku sebagai pemilik atau pemberi dari sepeda motor tersebut. Menimbang bahwa sepeda motor dalam kekuasaan terdakwa bukanlah hasil kejahatan karena terdakwa menggunakan persyaratan dan telah menandatangani dokumen pengajuan kredit ke Adira dan telah disetujui hingga akhirnya sepeda motor diserahkan dari dealer ke terdakwa. Mengenai janji imbalan uang dari titik-titik juga berdasarkan fakta hukum belum dibayarkan saat diserahkan sepeda motor itu dari dealer ke terdakwa dan baru dibayarkan imbalan tersebut setelah terdakwa menyerahkan sepeda motor itu kepada titik-titik di pasar Senjiwan. Menimbang bahwa dengan demikian unsur ketiga dari pasal penggelapan dalam KUHP ini telah terpenuhi, menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka semua unsur dari unsur-unsur dakwaan alternatif kedua tersebut telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan majelis bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penggelapan seperti dalam dakwaan alternatif kedua tersebut dan karenanya terdakwa harus jatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya dan dakwaan ke-1 tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan oleh karena itu dakwaan alternatif kedua telah terbukti, maka dakwaan alternatif pertama tidak perlu dibuktikan lagi jika ditelaah secara yuridis formil pertimbangan dan putusan hakim yang memilih dakwaan penggelapan pasal KUHP ketimbang Undang-Undang Fidusia hanya dibenarkan bila niat debitur untuk mengalihkan objek fidusia kepada pihak ketiga setelah akad kredit terjadi, bukan sebelum atau saat ditandatanganinya akad kredit. Niat batin atau mens rea, niat jahat menjadi kunci menentukan tempus delicti, sehingga semestinya titik berat pertimbangan bukan diarahkan pada saat kendaraan objek jaminan fidusia dialihkan kepada pihak ketiga actus reus, namun saat niat jahat itu pertama kali diketahui tiba pada amar putusannya. Majelis hakim memutuskan memperhatikan pasal 372 KUHP serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini, mengadili menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 bulan. 3. Menetapkan masa penahanan telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Sementara itu, dalam objek perkara tindak pidana atas objek fidusia yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sumedang nomor 130
tanggal 10 September 2013 di mana terhadap terdakwa mendapat dakwaan yang disusun secara alternatif subsidiaritas, yakni ke-1 primer pasal 35 Undang-Undang Fidusia, subsidiar pasal 36 Undang-Undang Fidusia, atau kedua pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Perkara ini terjadi ilustrasi betapa pentingnya jaminan kebendaan diikat secara sempurna sebelum mengupas duduk perkara. Terdapat dua fakta hukum yang perlu digarisbawahi, yakni perjanjian pemberi pembiayaan dibentuk pada tanggal 23 September 2011. Dua, jaminan fidusia didaftarkan kepada kantor pendaftaran jaminan fidusia Ceki Kemenkumham pada tanggal 28 Mei 2012. Pada tanggal 23 September 2011, terdakwa membeli kendaraan secara kredit dengan pembiayaan dari PT Arta Asia Finance lewat akta perjanjian pembiayaan pada hari itu juga. Sementara jaminan fidusia baru didaftarkan pada tanggal 28 Mei 2012. Setelah terdakwa mencicil angsuran sampai dengan angsuran keempat pada bulan Februari 2012, terdakwa secara sepihak tanpa seizin krediturnya mengalihkan kendaraan tersebut kepada pihak ketiga, meski terdakwa menyadari kendaraan tersebut belum lunas kreditnya. Setelah terjadinya pengalihan kendaraan, angsuran tidak pernah lagi dibayarkan. Namun dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim yang langsung memeriksa dakwaan pasal 37 KUHP menyatakan menimbang bahwa oleh karena waktu dilakukan tindak pidana epus delicti dalam perkara ini sesuai dengan dakwaan penuntut umum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2012 sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat, sedangkan pendaftaran dan pencatatan jaminan fidusia dilakukan 20 Mei 2012 sesuai dengan sertifikat jaminan fidusia nomor W8-0031001 AH.05.01.TH 2012 /STD yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia Republik Indonesia, Kantor Wilayah Jawa Barat. Maka sesuai pasal 14 ayat 2 dan ayat 3 junto pasal 13 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, pada intinya menyatakan bahwa jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia yang salinannya termuat dalam sertifikat jaminan fidusia. Sehingga dengan demikian jaminan fidusia atas objek 1 unit mobil roda 4 merek Mitsubishi nomor ... dengan pemberi fidusia atas nama PT Arta Asia Finance belum lahir dan belum berlaku ketika tindak pidana dalam perkara ini dilakukan oleh terdakwa, sehingga hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 372 KUHP, menimbang bahwa dalam praktik peradilan yang menurut doktrin sengajaan tanpa sifat tertentu diperbedakan beberapa gradasinya menjadi 1. Kesengajaan sebagai maksud Ortmark. 2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan Objektivitätsrecht of Negligence Bewijzen ya, 3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan dolus eventualis, sehingga pengertian dengan sengaja diperluas tidak hanya berarti apa yang benar-benar dikehendaki atau diinsafi oleh pelaku, tapi juga hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsafan itu, menimbang bahwa memiliki menurut Ares Hoograt 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut, dalam hal ini berlawanan dengan hukum yang mengikatnya pada sebagai pemegang barang itu. Menimbang bahwa menurut memori Van Tellisting mengenai pembentukan pasal 37 KUH pidana menguasai secara melawan hukum yang merupakan terjemahan dari perkataan wederrechtlich tegen ditafsirkan sebagai menguasai sesuai benda, seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut padahal ia bukan pemiliknya. Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur terdakwaan kedua telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan harus dipidana. Tiba pada amar putusan, majelis hakim menjatuhkan vonis memperhatikan pasal 32 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dalam perkara ini, mengadili menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan. Terkadang sudut pandang
saksi korban pelapor menjadi penentu utama. Apakah terhadap pelaku akan dijerat dengan pasal pidana dalam KUHP ataukah saksi pidana dalam Undang-Undang Fidusia? Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen nomor 25 dan lain-lain berikut menjadi ilustrasi yang relevan. Terdakwa mendatangi ke Dewan Pemilik Kendaraan dengan meminjam BPKB kendaraan selama 2 minggu. Akan tetapi tanpa seizin walaupun sepengetahuan pemilik kendaraan, BPKB tersebut dijadikan jaminan hutang di PT Astra Sedaya Finance ACC ya, dengan alasan permohonan pembiayaan acara kredit untuk pembelian mobil sehingga seolah-olah kendaraan dari showroom mobil bekas yang ternyata fiktif bersama dengan seorang oknum marketing ACC. Pelaku merekayasa permohonan kredit sehingga seolah-olah oleh terdakwa membeli kendaraan bekas dari sebuah showroom dari ACC dapat menyetujui permohonan pembiayaan kendaraan, permohonan membiayai pembelian kendaraan, dan ini 3 buah contoh ya, 3 buah contoh yang memang panjang kalau saya bacakan, bahwa kalau sudah berkaitan dengan undang-undang fidusia ya, jadi jangan sampai salah tafsir gitu. Jadi jangan sampai salah tafsir bahwa seakan-akan kalian para debitur ini tidak kena pidana gitu kan. Seakan kalian ini tidak terkena pidana gitu. Maka dari itu kalian ya selaku pemegang amanah ya, memegang kendaraan, jangan dipikir bahwa debitur itu tidak bisa kena pasal penggelapan, penipuan, atau pasal 35, 36 Undang-Undang Fidusia. Itu bisa. Jadi siapa bilang orang yang menggelapkan barang leasing itu tidak bisa kena pidana? Bahwa kalau orang ya, yang menggelapkan motor leasing itu atau mobil atau kendaraan leasing itu tanpa sepersetujuan leasing itu nanti akan bisa kena pasal 35 dan 36 Undang-Undang Fidusia. Makanya di sini juga kita harus berhati-hati sebagai debitur, karena kreditur juga punya hak untuk melaporkan Anda semua gitu. Jadi salah kalau seandainya Anda berpikiran bahwa leasing tidak mempunyai kekuatan untuk mengambil kembali motor yang ada di tangan debitur ketika debitur tidak membayar gitu. Namun debitur bisa menyanggah dengan berbagai macam sistem ya, dengan berbagai macam sanggahan. Terutama debitur bisa mempertanyakan apakah perjanjian kalian itu di hadapan notaris atau perjanjian kalian awalnya dengan pihak perusahaan leasing itu di hadapan saksi-saksi perwakilan notaris dan pihak daripada leasing ya kan, apakah di kantor leasing gitu ya kan. Kalau perjanjian itu diadakan tanpa Anda datang ke kantor leasing dan di hadapan notaris, itu pun bisa menggugurkan pasal 36 dan 35 gitu. Makanya di sini lihat dulu Anda transaksinya di mana, apakah di rumah? Kalau di rumah itu bisa menggugurkan pasal 35 36. Itu menurut saya ya, sebagai debitur. Jadi leasing bisa melaporkan Anda juga bisa menyanggah. Ketika sistem leasing ini tidak benar, tidak mempunyai jaminan fidusia dari Kemenkumham, ya tidak keluar surat akte fidusianya, maka kalian juga kuat gitu loh. Inilah yang harus diperhatikan oleh kedua belah pihak antara kreditur dan debitur. Jadi bisa saling serang kalian. Misalnya leasing pun ingin menyerang dengan pasal 36, debitur juga mempertanyakan dengan aturan tata cara angkat kredit gitu. Bahkan pembayarannya pun harus melalui notaris sebenarnya. Kalau di akte fidusia atau undang-undang fidusia yang berlaku di negara Indonesia. Ya mudah-mudahan itu dari saya bermanfaat. Semoga kalian bisa tambah cerdas. Maaf, sengaja saya baca karena semuanya nggak mungkin saya hafal dan saya akan menjabarkan dan memberikan penjelasan secara rinci. Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya pengacara Kobori.